Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Taufiki. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita menarik, yakni sebuah kisah tentang perjalanan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Di sebuah malam yang tenang di kota Mekah sekitar tahun 610 Masehi, seorang pria bernama Muhammad yang saat itu masih berusia 40 tahun, yang sedang berusia 40 tahun, itu sedang menyepi di dalam Gua Hiro. Muhammad ini adalah seorang pedagang yang dikenal jujur dan bijaksana. Ia sering menyepi untuk menghilangkan beban pikiran dari kehidupan dan kondisi masyarakat Arab yang kala itu penuh dengan kebiasaan buruk. Kemudian, tiba-tiba dalam sebuah keheningan malam, Gua Hiro itu dipenuhi oleh cahaya yang terang. Di hadapannya muncul malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Qur'an surat Al-Alaq, yang dimana seru Jibril itu ada bacalah. Namun Muhammad di sini yang tidak bisa membaca merasa ketakutan dan sekaligus bingung. Namun Jibril mengulanginya lagi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan kekuatan ilahi, Muhammad pun mulai membaca sebuah wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari peristiwa ini, Muhammad pulang dengan tubuh yang gemetar. Istrinya Khadijah menyelimuti dan menenangkannya. Khadijah di sini adalah orang pertama yang mempercayai dan meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW dan mendukungnya dengan sepenuh hati. Ia kemudian membawa Muhammad kepada sepupunya, yakni Waraqah bin Naufal, yang merupakan seorang ahli kitab. Waraqah mengkonfirmasi bahwa Muhammad telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti dengan nabi-nabi sebelumnya. Selama beberapa tahun berikutnya, Muhammad menerima lebih banyak wahyu. Ia mulai menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarganya, kemudian sahabat terdekatnya, yaitu yang termasuk seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harith. Mereka ini adalah orang-orang pertama yang masuk Islam yang dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalin. Selanjutnya, sering dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW ini tidak selalu mudah, yang mana saat ia mulai mengajak orang-orang Quraisy untuk meninggalkan penyembahan berhala mereka dan Nabi Muhammad mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ia Nabi Muhammad itu menghadapi sebuah penolakan yang cukup keras. Kaum Quraisy di sini merasa sudah mulai terancam oleh ajarannya, yang kemudian karena itu kepercayaan dan kekuasaan mereka mulai menganiaya dan menyiksa para pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, seorang budak dari Ethiopia, adalah salah satu yang mengalami siksaan berat karena keimanannya. Meskipun demikian, Muhammad di sini tidak pernah mundur. Dia dan para pengikutnya tetap teguh dalam keyakinan mereka. Kemudian, pada tahun 622 Masehi, karena adanya suatu penindasan yang semakin berat, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk berhijrah ke Yastrib, atau yang kemudian kita kenal sebagai kota Madinah. Mana peristiwa hijrah ini menandai permulaan kalender Islam dan awal dari penyebaran Islam secara lebih luas. Yang kemudian dari hal ini, di Madinah, Nabi Muhammad SAW itu diterima dengan tangan yang sangat terbuka oleh penduduk Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin atau pendatang dari Makkah dan juga dari Ansor, penduduk dari Madinah.
Dan kemudian daripada hal ini menciptakan suatu persatuan yang sangat kuat. Kemudian di sini Nabi Muhammad juga mulai menyusun suatu piagam dari piagam Madinah, sebuah konstitusi yang menjamin hak dan kewajiban semua dari penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi dan kaum Nasrani, agar dari kaum-kaum tersebut itu untuk hidup dalam suatu kedamaian dan hidup dalam keadilan. Kemudian dari seiring waktu Islam ini berkembang semakin pesat di Madinah dan sekitarnya. Namun kaum Quraisy di Mekah ini tidak tinggal diam. Mereka berulang kali mencoba menyerang kaum muslimin. Pertempuran demi pertempuran besar seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq terjadi. Dengan berbagai tantangan dan ujian bagi kaum muslimin, tetapi dengan keteguhan dan kebijaksanaan dari Nabi Muhammad SAW, mereka ini berhasil dalam mempertahankan diri dari serangan-serangan tersebut. Kemudian pada akhirnya di tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berhasil kembali ke Makkah dengan hati penuh rahmat. Nabi Muhammad di sini memaafkan semua musuh-musuhnya dan menyatakan pengampunan umum. Ka'bah yang selama ini dipenuhi berhala dibersihkan dan dikembalikan lagi menjadi sebuah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian daripada hal ini, Nabi Muhammad SAW di sini terus menyebarkan ajaran Islam hingga beliau wafat di tahun 632 Masehi, yang dimana dari dakwah beliau ini meninggalkan sebuah warisan-warisan yang tidak ternilai, seperti ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, dari sebuah perjuangan dakwah dari Nabi Muhammad SAW di kota Makkah ini, perjuangan dan keteguhan hati dari Nabi Muhammad SAW dapat menyebarkan kebenaran menjadi teladan yang abadi bagi umat manusia, mengajarkan pentingnya keteguhan iman, keadilan dan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan. Dari dakwah Nabi Muhammad, kita tidak hanya kita menunjukkan sebuah kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Mungkin cukup sekian sebuah penyampaian cerita yang cukup menarik dan storytelling dari kisah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan, itu murni dari kesalahan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.